Dengan napas memburu, Yojin menjelaskan, temanku memanggilku, katanya buru-buru. Tapi kamu hanya mendecak dan menyahut tajam, hentikan omong kosongmu, kau itu enggak punya teman. Yojin berhenti sejenak, lalu menatap tajam dan menjawab, aku punya. Tepat saat itu, teleponnya memberikan notif lagi. Tanpa berkata lagi, Yojin menjauh, berkata pelan, aku akan terima panggilan ini dan segera kembali. Begitu tiba di toilet, dia langsung menatap layar ponselnya. Grafik koin yang ia investasikan jatuh tajam, minus 68%, wajahnya langsung pucat. Tidak, kenapa terus turun, kenapa ini terus turun, sial. Tangannya gemetar saat dia membuka komunitas diskusi koin. Ia mencari-cari jawaban, tapi yang ditemukan malah sindiran dingin. Takdir pasti sedang hancur. Orang yang naruh uangnya di koin sampah itu pasti putus asa cari uang, kan? Yojin mengepalkan tangan dan bergumam dengan geram, orang-orang ini, harusnya analisa kenapa bisa turun, bukan malah jadi konyol begini. Dia mulai panik, apa yang harus kulakukan, haruskah aku menjualnya sekarang? Matanya menatap grafik yang terus meluncur ke bawah. Jual atau tahan, sial, aku bingung. Diam sejenak, kemudian dengan suara berat, lirih namun tegas, Yojin berkata, ayo, jual saja. Yojin baru saja hendak menekan tombol jual saat suara Kangmu tiba-tiba terdengar dari atas toilet. Apakah temanmu itu, koin? Refleks, Yojin langsung melompat kaget, sial. Dengan nada santai tapi tajam, Kangmu menyusul, hei, temui aku di luar. Yojin pun keluar dengan wajah penuh tekanan. Sesampainya di luar, Kangmu menatapnya dalam-dalam, lalu bertanya, katakan padaku dengan jujur, seberapa banyak turunnya? Yojin menunduk, menggigit bibirnya. Itu, dalam hatinya ia mengutuk, sial, habislah aku. Kangmu melirik curiga, hei, itu apa? Dalam pikirannya, Yojin mulai panik, kalau aku bilang yang sebenarnya, dia bakal. Namun sebelum pikirannya selesai, Kangmu langsung menyela dengan senyum tipis. Sudahlah, bahkan kalau koinmu turun, seorang ahli sepertimu pasti bisa menghasilkan lagi dengan mudah, kan? Itu juga termasuk bakat. Kata-katanya terdengar ringan, tapi penuh makna. Yojin pun bergumam dalam hati, benar, dia bahkan gak tahu aku naruh uang di koin apa, kan? Meski kali ini aku bisa lolos, dari cara dia ngomong tadi, kelihatan jelas, kalau koinku benar-benar habis, dia pasti bakal langsung ninggalin aku, gak ragu, gak mikir panjang. Bajingan ini gak lebih, gak kurang, cuma seorang idiot yang kelihatannya setia, tapi cuma ikut arus aja, aku harus mulai jaga jarak. Lalu setelah itu, Kangmu pun bersandar di mobil dan berkata, kalau begitu, bisakah kita pulang? Dia pun membuka pintu mobil dan duduk, lalu menoleh ke arah Yojin, kenapa masih belum naik? Yojin menghela napas pelan dan menjawab, Kak, aku mau tidur di motel sendirian malam ini. Kangmu langsung menoleh cepat, apa, sial, hei, brengsek, katamu padaku, mau berapa lama lagi kita harus bersama-sama? Yojin menggaruk kepalanya, mencoba menenangkan suasana, itu karena aku pengen sendirian malam ini, aku akan ke motel terdekat, dan akan hubungi kakak kalau ada apa-apa. Kangmu memicingkan matanya, lalu nyolot, kalau aku mau pergi, bayar aku dulu 300.000. Yojin langsung bingung, apa? Lalu Kangmu jawab sambil menunjuk-nunjuk, ini untuk DP, brengsek, mana bisa aku biarkan kau pergi gitu aja, kalau kau kabur dan gak bayar, gimana? Aku akan membiarkanmu pergi setelah memberikanku 300 dulu. Dalam hati, Yojin pun mendesak kesal, sial, kau bahkan gak akan balikin itu nanti, jadi kenapa bilangnya buat DP segala? Sementara itu Kangmu masih nyolot, kalau nggak mau, ya udah, pulang bareng aja. Yojin akhirnya menyerah dan langsung mentransfer uangnya. Saat dia mulai berjalan, Yojin terus menggerutu dalam hati, sialan, dia nggak beda sama bajingan-bajingan itu, malah beberapa kali lagi dia bisa aja ngerampokku mentah-mentah, lalu bilang itu demi membantuku, aku ini apa, cuma dompet berjalan. Dia menghela napas panjang, aku udah terhanyut sama keadaan, dia beli barang-barang buatku biar aku nggak bisa komplain. Tapi kalau dipikir-pikir, dia ini malah lebih licik dari mereka semua. Saat berjalan menyusuri trotoar malam itu, dengan kepala tertunduk dan pandangan terpaku pada layar ponselnya, Yojin mengeluh, BTW, berapa banyak lagi ini akan turun? Ini benar-benar membuatku pusing. Haruskah aku lepas tangan sekarang? Ia berhenti sejenak, menatap grafik yang terus menukik. Tunggu, ini turun lagi, dan lagi, aku harus menjualnya. Gimana tombol jualnya? Sialan. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di pinggir jalan. Dua pria bertubuh besar keluar tergesa-gesa. Sebelum Yojin sempat menyadari apa yang terjadi, mereka langsung menangkapnya. Salah satu dari mereka menutup mulutnya dengan paksa. Siapa kalian? Seru Yojin sambil berusaha meronta. Tapi mereka tak memberinya kesempatan, tubuhnya segera dibanting ke tanah, kepalanya digenturkan keras ke permukaan trotoar, dan lutut seseorang menahan punggungnya. Diam, bentak salah satu penyerang dengan suara dingin. Dalam kepanikan dan rasa sakit yang mencengkeram tubuhnya, Yojin hanya bisa bergumam dalam hati, sial, kenapa tiba-tiba begini? Saat itu, tubuh Yojin dipaksa masuk ke dalam mobil oleh dua pria bertubuh besar, ia memberontak, berteriak, kalian
Namun belum sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah palu berat menghantam lantai tepat di depan wajahnya. Napasnya tercekat. Suara dingin pun terdengar, "Kalau kau coba teriak lagi, aku pecahkan kepalamu." Dalam hati, Yojin panik dan ketakutan. Apa-apaan ini? Siapa para bajingan ini? Apa mereka gangster? Tatapannya tertuju pada tato mencolok di tangan salah satu pria itu. Jangan-jangan, komunitas sekarang punya gangster juga, pikirnya penuh kekhawatiran. Sopir di depan, masih menggenggam palu, menoleh dan berkata, "Hei, kita berangkat sekarang, tutup mulut dan duduk diam." Yojin menelan ludah, pikirannya berputar-putar, kenapa gangster-gangster ini mencariku? Apa aku masuk masalah lebih besar dari yang kupikirkan? Tiba-tiba salah satu dari mereka menendang kakinya, "Cepat berdiri, sialan." Saat Yojin hampir terduduk di belakang, suara dingin dan akrab terdengar dari sebelahnya, "Hei, lama tidak berjumpa, Park Yojin." Yojin menoleh cepat, yang berkata itu adalah Junyong. Lalu Junyong berkata lagi, "Ya, Yojin, ini aku." Suaranya terdengar tenang, tapi penuh tekanan. Ia tertawa tipis, lalu menatap tajam, "Apa kau menjaga uangku dengan baik?" Yojin yang masih dibekap rasa takut dan amarah langsung menjawab, "Junyong, apa yang ingin kau lakukan sekarang?" "Hah, dasar bajingan." Junyong pun mendekat, wajahnya tak berubah. "Dingin, aku mau uangku kembali," katanya dengan nada serius. "Berikan itu padaku, Yojin." Tiba-tiba, Yojin pun menatap Junyong dengan penuh emosi, lalu langsung meraih kerah bajunya. "Kenapa kau datang lagi? Hah? Junyong, bajingan," serunya keras. Tapi Junyong hanya tersenyum tipis dan berkata santai, "Astaga, kau benar-benar buruk menilai situasi. Bisakah kau diam? Apa maksudmu? Hah, mati kau." Yojin pun mendorong wajah Junyong dengan kesal. Namun, salah satu preman di belakang langsung ikut menimpali, "Mati." Tatapan mereka semua kini tajam, penuh tekanan. Beberapa saat kemudian, Yojin sudah berada di dalam mobil, tangannya diikat erat. Junyong menggelengkan kepala dan mendesah, "Cih, bajingan ini selalu aja bikin pergerakan tiba-tiba." Ia lalu menoleh dan menambahkan dengan nada menyindir, "Oh ya, Yojin, gimana rasanya jadi bintang internet? Hah? Bukankah kau dulu selalu ngomongin itu? Selalu bilang iri sama orang-orang yang dapat duit dari viral." Junyong pun hanya tersenyum sinis saat Yojin berkata, "Diam kau." Tapi ia tetap lanjut, "Sepertinya kau menyewa orang juga, ya? Aku lihat kalian berdua bareng terus. Apa yang kalian lakuin? Hah? Aku jadi merasa nggak enak hati padanya. Soalnya sekarang aku yang duduk di sini bersamamu, aku yang ambil pekerjaannya." Yojin langsung membalas dengan nada tinggi, "Hei, Junyong, dari semua uang yang kau hasilkan dari koin, apa kau pernah kepikiran pakai itu buat nyembuhin kesalahan masa lalu bodohmu?" Tapi Junyong menjawab datar, "Uang nggak bisa ngelakuin apa-apa. Sial, jangan-jangan, kau tahu koinnya sekarang turun, kan? Apa kau juga yang ngacauin semuanya?" Junyong pun menjawab santai, "Kalau begitu, apa kau tidak tahu?" Dia melirik Yojin dan berkata lagi, "Kau nggak perlu khawatir, itu cuma sementara. Aku cuma bersihin para semut." Membersihkan semut. Yojin tampak bingung dan emosi. Tapi Junyong tetap tenang dan lanjut bicara, "Mereka itu cuma pengikut. Mereka juga bilang ingin mencicipi keuntungan. Jadi ya, aku jatuhkan dulu. Setelah mereka pada kalah dan mati, koin itu akan naik lagi." Dia pun menambahkan, "Kau tahu Sukfilder, kan? Orang kaya yang nyebut Zongmang koin. Menurutmu dia sebut itu di medsos tanpa alasan. Itu semua strategi. Nilainya akan balik lagi ke atas." Junyong memegang kepalanya, menertawakannya dan berkata pelan, "Tapi Yojin, kenapa kau begitu khawatir kalau koin itu jatuh? Bukankah itu uangku?" Lalu dia tertawa kecil, mengejek. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah bangunan gelap dan suram. Saat Yojin masuk, matanya langsung tertuju pada meja dengan barang-barang menyeramkan, obeng, tang, alat-alat penyiksaan. Jantungnya mulai berdebar. Dari belakang, terdengar suara Junyong, "Yojin, jangan buang tenaga. Serahkan saja uangnya." Yojin mulai panik dan berteriak, "Hei, Junyong, bajingan, kenapa kau melakukan ini? Apa sebenarnya masalahmu? Itu uangku, dasar anjing." Junyong menjawab dengan nada dingin, "Uangmu apanya? Itu pakai akun gue." Yojin membalas, "Tapi dari awal, aku yang kasih uangnya." Junyong makin emosi, "Bajingan. Dari awal itu bukan uangmu. Itu uang pinjaman pribadi. Secara logika, berarti milik pemberi pinjaman. Dan uang itu ada di akunku, itu milikku." Saat mereka saling teriak, bos preman yang berdiri di samping mereka menyela dengan suara berat, "Hei, kalian berisik banget. Nggak usah merengek, cepat selesaikan aja. Kalian bukan anak kecil, tapi ributnya kayak bocah." Tiba-tiba, bos itu menendang Yojin, membuatnya jatuh ke tanah. Dalam hati, Yojin mengumpat, "Sialan. Ayo cepat bereskan dan makan jajangmyeon." Anak buahnya langsung menjawab, "Baik, Kak." Sementara Yojin masih terkapar di tanah, dia menggertakkan giginya dan berkata, Aku akan memberikan uang lebih banyak dari bajingan itu, aku punya lebih banyak uang." Preman itu menyipitkan mata, "Berapa banyak yang kau punya?"
Dengan napas tersengal, Yojin memohon, "Tolong, aku akan kasih lebih banyak, tolong aku." Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara mobil mewah yang berhenti mendadak. Di dalam mobil terlihat seorang pria dengan wajah babak belur, tangannya diikat, terduduk di kursi depan bersama Kang Mu. Dengan nada santai, pria yang terluka itu berkata, "Kita sudah sampai di tempatnya." Kang Mu terkekeh kecil, navigasi ini benar-benar akurat. Tanpa basa-basi, Kang Mu membenturkan kepala pria itu ke pintu, lalu turun dari mobil dan menatap tajam ke arah kerumunan. "Hei, Yojin," katanya sambil melangkah pelan. "Bukankah sudah kubilang, kau itu nggak boleh berkeliaran sendirian?" Yojin yang melihat Kang Mu datang langsung panik dan berkata, "Kak, tolong aku." Tapi Kang Mu malah membentaknya, "Diam kau, bodoh. Nanti juga kubunuh sekalian. Kau nggak percaya sama orang yang harusnya kau percayai. Kau pikir semua ini main-main? Kau yang mulai kekacauan ini. Apa kau tahu betapa menyebalkannya ini? Aku bukan relawan bencana. Aku ini takut, sialan, kalau sampai gagal." Dia mendekat dan menatap Yojin tajam. "Hei, Pak Yojin, hei." Ya, Yojin menjawab gugup. Kang Mu menatap ke arah para preman dan berkata, "Para bajingan ini, 500.000 won per kepala." Preman tua itu terdiam, wajahnya terkejut. "Apa?" Kang Mu menatapnya sinis dan mengangkat bahu, "Kau nggak keberatan, kan?" Yojin hanya menelan ludah dan menjawab pelan, "Ya, baiklah." Kang Mu kemudian menatap ke arah para preman dengan dingin, "Kalian dengar itu, brengsek." Saat salah satu dari para penjahat itu melangkah mundur sambil menggerutu, "Cih, pekerjaan ini selesai. Aku nggak mau lanjut. Aku nggak akan ngelawan orang itu. Aku pergi dulu." Nada suaranya terdengar kesal dan ragu. Tapi Kang Mu menatapnya tajam dan berkata dengan datar, "Hei, kalau mau pulang, cepat merangkak." Si gangster itu mendengus, "Apa? Bukankah sudah kubilang aku selesai kerja?" Dia melayangkan tinjunya ke arah Kang Mu. Tapi sebelum pukulan itu sampai, Kang Mu sudah lebih dulu menghantamkan tinjunya ke wajah penjahat itu. Masker si penjahat langsung terlepas, dan tubuhnya ambruk ke tanah tak berdaya. Melihat itu, Jun Yong yang ada di belakang langsung bergidik, matanya membelalak. "Sial," gumamnya pelan, penuh ketakutan. Kang Mu menoleh pelan sambil berkata dengan tenang, "Gangster pertama, selesai." Dengan tatapan dingin dan langkah mantap, Kang Mu berkata singkat, "Selanjutnya." Dua gangster yang tersisa mulai panik. Salah satu dari mereka berteriak, "Orang ini bajingan," dan langsung maju memukul Kang Mu. Tapi dengan satu pukulan telak, tubuhnya langsung tumbang, bahkan menimpa gangster pertama yang sudah roboh lebih dulu. Kini tinggal gangster berbadan gendut. Ia menatap Kang Mu penuh waspada lalu bertanya, "Siapa kau? Kau dari organisasi mana?" Kang Mu meliriknya dan menjawab santai, "Organisasi? Kau pikir aku gangster kayak kalian? Jangan buang-buang waktuku." Tiba-tiba si gendut mengeluarkan pisau sambil menggeram, "Hari ini, kau." Namun Kang Mu menyela cepat, "Ah, berisik. Maju sini." Gangster itu pun nekat menyerang, berteriak, "Mampus kau." Tapi Kang Mu dengan sigap menangkap tangan yang memegang pisau, memelintirnya, dan menghajar tangannya bertubi-tubi. Pisau terlepas, dan si gendut jatuh meringis kesakitan. Kang Mu menatapnya dari atas dan berkata, "Hei, gangster sepertimu yang ngerasa paling keren sedunia. Di depan orang kuat, kau bahkan nggak bisa bergerak." Ia menginjak tubuh pria itu dan melanjutkan, "Kau nggak lebih dari semut. Jangan bikin aku ketawa. Jatuhlah ke dalam neraka. Kau bisa makan darah dan ngisap di sana. Dasar parasit bajingan." Setelah itu, Kang Mu melangkah pelan dan berkata dingin, "Baiklah, kalau begitu, yang tersisa tinggal si babi." Jun Yong yang melihat itu mulai panik. Wajahnya tegang, tangannya gemetar. Tapi Kang Mu malah menatapnya sambil berkata, "Siapa kau sebenarnya? Lihat dari badanmu, kau nggak kelihatan seperti gangster." "Sial," gumam Jun Yong pelan. Dari bawah, Yojin yang masih tergeletak pun berteriak, "Kak, dia ini bajingan. Dialah yang nyebarin rumor tentangku di komunitas. Dan dia juga yang nyewa gangster buat ngikat dan bahkan mau bunuh aku." Kang Mu langsung menoleh ke Jun Yong dan berkata tajam, "Jadi ini yang kau lakuin? Makanya dia sampai kayak gitu." Jun Yong cuma tertawa kecil, lalu memandang Kang Mu dan berkata, "Kau yang di sana, aku dengar kau juga disewa pakai uang. Berapa dia bayar kau? Aku bisa bayar lebih." Tamparan keras langsung mendarat di pipinya. "Sialan," ujar Kang Mu, "kau nyewa gangster, dan sekarang mau jadikan aku bajingan kayak mereka juga." Dia menamparkan Jun Yong berkali-kali. "Aku benar-benar nggak percaya sama orang kayak kau. Dan sekarang, kau malah ngajak aku gabung sama bajingan sepertimu." Lalu Kang Mu menatapnya tajam dan berkata dengan nada dingin, "Kalau memang kau punya uang, kenapa nggak kau pakai buat bahagiain orang tuamu?" Setelah Yojin berhasil terlepas, dia langsung mendekat ke Jun Yong dengan penuh emosi. "Hei, Jun Yong, posisi kita udah kebalik sekarang," katanya tajam. Tanpa banyak bicara lagi, tamparan keras mendarat di pipi Jun Yong. Yojin menatapnya dengan marah dan berkata, "Dasar babi biadab. Kenapa kau ngelakuin ini? Aku udah kasih kau 1 miliar, kan? Emang ini balasannya? Bukankah kita ini teman?" Jun Yong cuma tertawa pahit sambil menyeka darah di sudut bibirnya.
Teman, gumamnya, lalu berteriak, jangan pernah bilang itu lagi. Yojin terdiam, kaget. Junyong melanjutkan, suaranya gemetar penuh amarah, kau pernah mecahin kepalaku. Dan selama ini, kau bahkan nggak pernah anggap aku temenmu. Apa? Yojin terlihat bingung. Meskipun kita sama-sama dibully waktu sekolah, kau cuma pura-pura bareng aku. Kau jaga jarak, seolah-olah kau beda derajat dariku. Junyong menunduk, suaranya makin pelan tapi syarat emosi. Meskipun kelihatannya kau lebih baik dariku, nyatanya kau ninggalin aku buat kerja paruh waktu. Pada akhirnya, kau nyerah juga kan? Kau coba ninggalin aku, kita sama, Yojin. Tapi, aku mikir lebih jauh. Dan itu menjijikkan, nafasnya tersendat. Koin itu juga uangku, tapi kau ngomong seolah-olah itu semua dari kau. Yojin langsung menatap tajam. Tidak, kenapa itu bisa jadi milikmu? Junyong menghela nafas, lalu mengangkat wajahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, setelah kupikir-pikir, mungkin aku yang salah. Aku minta maaf, Yojin. Aku nggak akan ngelakuin ini lagi. Aku janji akan hidup tenang, dengan uang ini, ya. Dia mulai memohon-mohon, suaranya bergetar. Tapi Yojin tetap dingin dan berkata, jangan pura-pura. Keluarkan HP-mu. Junyong mulai panik. Yojin, aku benar-benar bakal mati tanpa uang ini. Kumohon, kayak yang kau bilang tadi, kita ini teman, kan? Aku nggak akan nyariin kau lagi. Kumohon, tangisnya pecah. Yojin hanya menatapnya datar. Bicaramu manis sekali. Tiba-tiba, sebuah mobil datang. Begitu mobil itu nyaris menabrak mereka, Kang Mu langsung menarik Yojin ke belakang dengan refleks cepat. Mobil itu berhenti sebentar, cukup untuk Junyong lompat masuk, lalu langsung tancap gas lagi. Dari dalam mobil yang melaju, Junyong berteriak, Yojin, sialan, hati-hati malam ini. Yojin langsung tersentak, Kak, kita harus mengejarnya. Tapi Kang Mu malah menatapnya datar, apa kau tahu mereka akan kemana? Dan kau mau aku ngikutin kalian berdua? Dia menahan napas sejenak, lalu lanjut, Yojin, tidakkah kau perlu bicara padaku dulu? Yojin berkata, di sisi lain, di ruangan yang remang dan penuh asap rokok, seorang gangster bertubuh besar menatap Junyong yang duduk lemas di kursi, dengan wajah penuh memar. Tatapannya tajam seperti hendak menembus isi kepala Junyong. Junyong, katanya dengan nada rendah tapi mengancam, kau bilang ini mudah, kan? Aku percaya padamu, aku bilang cuma ingin tahu lebih banyak. Dia melangkah mendekat, kau bilang cuma butuh 3 atau 4 orang. Terus, ini apa? Saudara-saudaraku kau sakiti. Kau pikir kami main-main? Junyong cepat-cepat mengangguk dengan panik, aku akan memberimu uang lagi. Gangster itu mendengus pelan, 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Jadi, kumohon, kata Junyong terbata. Gangster itu akhirnya mundur sedikit. Lain kali dengarkan kami. Iya, Junyong nyaris berbisik. Lalu sang bos menoleh ke anak buahnya, melemparkan foto ke meja. Ya, Kak, salah satu gangster di belakang langsung menyahut. Bos gangster itu menunjuk ke arah foto yang tadi dilempar, dan dengan dingin berkata, bajingan ini. Cari tahu apa yang dia lakukan. Seret dia ke hadapanku. Aku akan memata-matahkan anggota tubuhnya satu persatu. Di sisi lain, Kang Mu menatap Yojin dengan wajah serius, lalu berkata pelan, aku mau berhenti jadi bodyguardmu, keluar dari rumah ini. Yojin langsung menoleh cepat, matanya membelalak. Kenapa, Kak? Tanyanya dengan nada bingung dan sedikit panik. Yojin duduk dengan wajah letih di ruang tamu rumah Choi Kang Mu. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan, saat ia mulai membuka semua yang selama ini ia pendam. Aku datang ke rumah Choi Kang Mu dan memberitahu semua yang terjadi. Alasan kenapa aku ingin mati, dan alasan kenapa aku ingin hidup lagi. Alasan kenapa Junyong marah padaku, dan tentang fast coin yang kupunya. Kang Mu hanya diam, ia mendengar tanpa menyela, tanpa reaksi. Hening yang panjang menggantung sebelum akhirnya ia membuka mulut. Aku berhenti jadi bodyguardmu. Yojin langsung mendongak, terkejut. Kak, Kang Mu berdiri, menatapnya tajam. Kukira aku hanya perlu menjagamu dari semut. Aku tidak menduga gangster akan terlibat. Resikonya terlalu besar. Dan satu lagi, kukira kau ahli koin. Fast coin apanya? Konyol sekali. Yojin bangkit, setengah memohon. Kak, tolonglah, tolong bantu aku. Aku akan mendengarmu mulai dari sekarang. Tapi Kang Mu menjauh, ekspresinya dingin. Pergi sana, kenapa aku harus melibatkan diriku juga dengan gangster? Telepon saja polisi. Sialan, emangnya nggak ada polisi di negara ini? Yojin menatapnya penuh luka. Kak, apa lagi? Bentak Kang Mu. Aku tidak percaya pada polisi, jawab Yojin lirih. Kang Mu membelalak. Kau gila ya? Yojin menunduk dalam, air mulai meratap. Kak, aku belum pernah mendapat bantuan dari siapapun. Dengan suara parau dan mata yang mulai memerah, Yojin berkata sambil meratap, orang tuaku selalu saling menyalahkan atas kelahiranku. Setiap kali mereka bertengkar, aku yang menjadi sasaran pelampiasan kemarahan mereka. Aku tidak tahan dengan kekerasan yang terus-menerus itu. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba mengendalikan emosinya, namun suaranya tetap bergetar.
Aku pernah meminta bantuan pada polisi. Tapi saat mereka datang, orang tuaku bertingkah seakan semua itu hanya lelucon, hanya perang. Yojin menunduk, tangannya mengepal. Dan polisi itu malah bilang padaku, "Nak, lain kali aku akan menghukummu kalau buat panggilan perang lagi." Dia tertawa sambil berkata aku harus mengerjakan PR agar tidak dimarahi ayahku. Yojin menghela napas panjang. Setelah polisi pergi, aku tetap dipukuli. Dan seiring bertambahnya usiaku, aku pun dibuang oleh orang tuaku. Ia lalu menatap Kang Mu dengan mata yang penuh luka, bahkan saat aku dibully di sekolah, saat dihukum tanpa alasan di militer, tidak ada satupun yang mengulurkan tangan padaku. Masyarakat ini, mereka tidak peduli. Mereka justru terus mendorongku ke tepi jurang. Dengan suara nyaris pecah, Yojin memohon, "Kak, tolong, aku mohon padamu." Masyarakat ini tidak pernah memperhatikan orang lemah sepertiku. Tapi sekarang, setelah aku berusia 25 tahun, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menerima bantuan dari seseorang yang benar-benar aku percayai. Dengan wajah lelah dan tubuhnya disandarkan pada kasut, Kang Mu menghela napas panjang lalu berkata, "Yojin, terus kenapa? Siapa juga yang minta tahu soal masa lalumu?" Suara Kang Mu makin meninggi, nadanya kesal. "Terus kau mau aku bilang, wah, pasti berat ya hidupmu, terus aku bantu gitu?" Hah, ia berdiri dan menunjuk Yojin dengan keras. "Apa kau pikir cuma kau satu-satunya yang punya masa lalu kelam? Semua orang punya luka, Yojin. Semua orang punya cerita. Kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku demi kau?" Yojin terdiam, lalu dengan suara pelan dia berkata, "Kalau begitu, aku akan memberimu lebih banyak uang." "Jadi kumohon." Kang Mu meliriknya dengan dingin. "Berapa banyak?" "2 kali lipat deposit yang sekarang," jawab Yojin cepat. "Tidak," sahut Kang Mu tegas. "3 kali lipat," Yojin membalas lagi, dengan suara nyaris putus asa. Kang Mu pun berdiri tegak, menatapnya tajam. "Masalah ini mempertaruhkan nyawaku. Kalau aku sampai harus mati karena ini, menurutmu, harga yang pantas untuk nyawa itu seberapa?" Malam itu, Yojin duduk sendirian di kamarnya, menatap layar ponselnya yang menyala. Dengan suara pelan, dia bergumam, "Kirimkan padaku harga yang kau pikirkan besok, aku akan memutuskan setelah melihatnya." Lalu, pikirannya kembali pada kata-kata Kang Mu sebelumnya. Ia mengulangnya dalam hati sambil menatap kosong ke arah grafik koin yang mulai naik lagi. Benar-benar naik, seperti kata Jun Yong. "Fake reader," ucapnya lirih. "Orang ini cuma nulis satu kalimat, tapi efeknya bisa kayak begini." Padahal, meskipun ada ribuan orang kerja mati-matian seumur hidup, mereka nggak bisa ngubah arah uang kayak dia. Kemudian, sambil menggenggam ponselnya erat, Yojin bergumam pelan penuh emosi, "Lebih dari nyawa ribuan orang, hidup orang ini, seberapa berharganya sih? Berapa yang harus kubayar untuk semua ini?" Di tempat tinggal Kang Mu yang tampak sederhana, ia duduk diam memandangi sebuah foto dengan nama-nama yang tertulis indah, Kim Su dan Choi Bom Jin. Wajahnya tampak berat. Dengan napas pelan, dia bergumam sambil menatap foto itu, "Yojin sialan, apa kau pikir setiap orang nggak punya ceritanya sendiri?" Pikirannya pun kembali ke masa lalu. Ia teringat ketika seseorang berkata, "Masuk." 2 orang lalu datang, menyapanya, "Pak Dewan." Salah satu dari mereka bertanya, "Ya, apa dia orang baru yang datang kali ini?" "Ya, dia pernah bekerja denganku. Dia cukup kuat, dan punya nyali." Orang itu memandangnya tajam, lalu bertanya, "Siapa namamu?" Waktu itu, Kang Mu menjawab, "Choi Kang Mu." Dia bergumam, "Pada saat itu aku penasaran, seberapa berharga aku sebagai manusia." Di tengah kesendiriannya, Kang Mu tenggelam dalam kenangan masa lalu. Ia teringat saat adiknya datang membawa sarung tangan cuci piring dan berkata dengan nada manja, "Kakak, cuciin piring buatku dong." Kang Mu yang saat itu sedang sibuk memegang kardus, menoleh dengan kesal dan menjawab, "Mau mati ya?" Adiknya mengeluh, "Ah, kok gitu sih? Kakak nggak mau melakukannya buatku." Kang Mu menghela napas, "Kau sendiri yang bilang tadi mau nyuci sendiri." Tapi adiknya kembali merajuk, "Kerjaanku banyak hari ini, tanganku pegal sekali." Kang Mu pun akhirnya menyerah, "Berikan sarung karetnya." Adiknya langsung berseri-seri, "Yang benar, kakakku memang yang terbaik." Namun, tiba-tiba, suara tamparan keras terdengar. Ibu mereka datang dan menamparkan adiknya sambil membentak, "Rasa ini, dia sudah buka toko ini dengan uangnya, dan kau masih nyuruh dia ngerjain tugasmu." Adiknya terkejut dan meringis kesakitan, "Sakit? Aku nggak nyuruh kok, kakak sendiri yang mau bantu aku." Ibu mereka malah makin marah, "Anak ini, kesini kau. Kenapa kau bisa sekejam itu?" Kang Mu pun menyambut kedatangan seseorang di depan pintu dan berkata, "Selamat datang." Tiba-tiba suara familiar terdengar, "Ah, ayah." Ayahnya yang baru saja datang langsung tersenyum dan berkata, "Kamu, kau udah di sini ya?" Mereka pun mulai berbincang-bincang. Ayahnya berkata dengan nada khawatir, "Nah, aku khawatir karena kau selalu berkelahi di sekolah sepanjang waktu." Dengan nada agak kesal, Kamu menjawab, "Udah aku bilang, aku cuma melawan tukang buli. Mereka itu cuma bertindak seenaknya, cuma karena mereka anak orang kaya dan bisa sedikit berkelahi." Ayahnya pun menghela napas, "Itulah yang ayah khawatirkan."
Ayahnya pun menatap Kang Mu dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan tapi penuh makna, "Itu bukan salahmu, kau harus meminta maaf karena kau punya ayah yang lemah dan menyedihkan. Kau mungkin akan berjalan ke arah yang salah karena aku." Kang Mu menatap ayahnya balik dan berkata tegas, "Ayah khawatir hal yang nggak perlu. Apa ayah nggak lihat berapa yang sudah kuhasilkan? Anakmu ini orang yang sangat bernilai." Ayahnya menghela napas, lalu tersenyum tipis, "Kau bilang nilai Kang Mu karena menghasilkan banyak uang. Memang bagus, tapi kuharap, kau nggak menetapkan nilaimu hanya dari uang." Kemudian dia melanjutkan, "Kau nggak bisa dinilai cuma dengan uang, Kang Mu, karena kau adalah anakku satu-satunya." Sore itu, ayahnya menatap Kang Mu hangat dan berkata, "Kau sudah bekerja dari pagi-pagi sekali, kan?" Kang Mu pun mengangguk pelan, "Iya." Ayahnya tersenyum, "Baiklah, ayo pulang lebih cepat hari ini. Aku selalu bangga padamu, anakku." Malam harinya, Kang Mu sudah tampil rapi mengenakan jas hitam dan dasi merah. Ia tiba di sebuah tempat di mana sekelompok orang berdiri memegang tongkat. Salah satu dari mereka menyapanya, "Kau sudah sampai." Kang Mu melihat sekeliling dan bertanya, "Siapa para preman ini?" Salah satu dari mereka langsung bereaksi, "Apa yang barusan kau bilang?" Lalu salah satu pria di sana, yang sepertinya pemimpin kelompok itu, berkata, "Kita akan bekerja sama untuk sementara. Ayo saling menjaga hubungan baik." Kang Mu terlihat heran, "Apa? Kerja sama?" Orang itu menjawab cepat, "Ya, lihatlah di sana. Bajingan-bajingan itu nggak mau pergi walaupun sudah dikasih tahu. Kita bakal seret mereka keluar bareng mereka." Kang Mu langsung mengerutkan kening dan membentak, "Sial. Hei Kim Jinwan, kau bercanda? Apa kau pikir aku kesini buat main-main jadi gangster? Emangnya ini pengamanan buatmu?" Kim Jinwan cuma tertawa kecil dan berkata, "Ah, kamu ini, ayo bicara sebentar." Di sudut bangunan yang remang, Jinwan menarik Kang Mu menjauh dari keramaian. Ia menatap tajam, lalu berkata dengan nada serius, "Dengar baik-baik, Kang Mu. Salah satu janji yang dibuat Pak Dewan sebelum dia terpilih adalah membangun ulang Dal Nong Nai. Tapi para semut itu masih bersikeras, mereka nggak mau pergi. Kalau begitu terus, janjinya bakal bermasalah. Dan kalau janji itu gagal, Pak Dewan bisa dalam bahaya." Kang Mu menatap balik, wajahnya tak menyembunyikan kekesalan. Tapi Jinwan lanjut tanpa memberi ruang, "Sebagai bodyguard, menyingkirkan ancaman juga bagian dari pengamanan. Dan mereka, yang menghalangi ini, adalah ancaman. Jadi pastikan saja kau nggak melewati batas." Kang Mu pun tak tinggal diam. Dengan suara datar, tapi tajam, dia menjawab, "Apa kau nggak malu? Apa yang membedakan kita dari para gangster kalau caranya seperti ini?" Jinwan terdiam sebentar, lalu mendekat dan berbisik dengan penuh tekanan, "Ada satu hal yang pernah dikatakan Pak Dewan." Ia menarik napas pelan, lalu mengutip, "Kau tahu apa yang dijadikan dasar oleh orang-orang? Kebanyakan percaya itu, pendapat publik. Tapi itu keliru. Kalau kau lempar sesuatu yang manis ke publik, mereka akan menyerbu tanpa pikir panjang. Pendapat publik itu cuma ocehan dari orang-orang bodoh. Nggak stabil." Dia lalu menatap Kang Mu dalam-dalam dan menambahkan, "Jadi, apa yang harus dijadikan dasar? Mayat. Mayat para semut. Injak mereka sebanyak mungkin, tumpuk bangkainya setinggi mungkin. Dan jadikan itu dasar." Dengan wajah dingin tapi penuh ketegasan, Jinwan melanjutkan, "Semut yang hidup akan senang karena bagian mereka bertambah, dan semut yang mati akan membuatku berdiri lebih kokoh karena mereka tak bisa bergerak lagi. Nah, siapa yang akan mengumpulkan mereka semua?" Ia menatap Kang Mu tajam, lalu menjawab sendiri, "Kitalah yang harus mengumpulkan mereka, agar tangan Pak Dewan tetap bersih." "Jadi, sekarang kau paham apa tugas kita yang sebenarnya?" Kang Mu menunduk sejenak, lalu menjawab lirih namun tegas, "Ya, sekarang aku tahu, kita harus mengotori tangan kita sendiri." Jinwan tersenyum puas, "Bagus. Kalau begitu." Tiba-tiba, tanpa peringatan, Kang Mu melayangkan tinjunya tepat ke arah Jinwan. Refleks, Jinwan menangkisnya, terkejut, "Hei, apa yang kau lakukan?" Kang Mu menatapnya lurus, suaranya tenang namun menggigit, "Kenapa? Bukankah tadi kau bilang, kita harus mengotori tangan kita sendiri?" Jinwan masih bingung, "Apa?" Kang Mu berkata, "Aku sedang melakukan tugasku." Dengan gerakan cepat, Jinwan menghindar ke samping, tapi Kang Mu lebih cepat, tangannya langsung menghantam dinding, menghentikan Jinwan, lalu menekankan lengan ke lehernya. Jinwan terdesak ke dinding, tak bisa bergerak. Kang Mu menatapnya tajam dan berkata pelan, "Hei, kau tahu bagaimana aku akan menghentikannya? Apa kau masih ingin melanjutkan ini?" Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar. Gerombolan gangster dari ujung bangunan mulai berlarian menghampiri mereka. Tapi Jinwan segera berteriak, "Jangan bergerak." Sambil terengah, Jinwan berkata, "Hei, Choi Kang Mu. Saat kita kerja bareng dulu, kau selalu bilang kau ingin keluar dari lingkungan ini, ingin hidup tenang bersama keluargamu. Aku bantu kau keluar. Jadi sekarang, apa masalahnya?" Kang Mu menatapnya tajam, rahangnya mengeras. Lalu Jinwan lanjut bicara dengan nada tinggi, "Kau bilang sendiri, kau akan melakukan apapun demi menghasilkan uang. Jadi kenapa sekarang kau berubah?" Dia berteriak lagi, "Apa kau mau kembalikan DP-nya?
Mau balik ke kehidupan lama dengan keluargamu. Kau bahkan sudah buka restoran pakai uang itu. Kalau kau mau hidup, ya kerja. Kerja, Kangmu. Kalau enggak, semuanya akan hilang. Seketika Kangmu terdiam. Wajah keluarganya terlintas di benaknya, adiknya, ayahnya, harapan kecil yang mereka gantungkan padanya. Dengan berat hati, dia mengepalkan tangan, lalu perlahan melepaskan tangannya dari leher Jinwan. Ah, gumamnya pelan, lalu dia berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu. Dari belakang, Jinwan menatap punggungnya dan berkata dengan nada datar tapi tegas, tidak ada kata lain kali. Aku memberimu kesempatan terakhir, karena apa yang sudah kita lalui bersama. Pilih dengan bijak, sampai jumpa besok. Kemudian dia berbalik ke anak buahnya dan berkata, kalian bubar sekarang. Salah satu gangster menyela, Pak, tapi, bagaimana dengan gaji hari ini? Jinwan menoleh tajam dan membentak, lakukan saja apa yang ku bilang, dasar bajingan. Setelah para gangster dibubarkan oleh Jinwan, beberapa dari mereka masih belum terima. Mereka mengikuti Kangmu diam-diam dari belakang. Saat Kangmu lengah, salah satu dari mereka menghantamkan kayu ke kepalanya dengan keras hingga patah, disertai teriakan, dasar brengsek. Kami kehilangan gaji hari ini karena ulahmu. Yang lain menimpali dengan marah, memikirkan gimana kami dibubarkan cuma karena satu orang yang nggak mau kerja. Mati kau, bangun, brengsek. Namun Kangmu yang terhuyung tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata pelan, kebetulan sekali. Gangster yang memukulnya mendengus sinis. Dengan wajah yang mencemooh, ia membalikkan tubuhnya dan berkata, aku perlu sesuatu untuk memadamkan amarahku. Lalu gangster lain menatap Kangmu yang tampak tersenyum, lihat nggak? Dia tersenyum. Yang lainnya ikut bergumam, sepertinya dia gila karena kena pukul baru sa. Sebelum kalimat itu selesai, sebuah pukulan telak dari Kangmu menghantam wajahnya. Tubuhnya langsung terlempar keras ke belakang, menghantam tanah dengan suara berat. Gangster lain yang melihat kejadian itu pun langsung panik dan ketakutan. Kangmu menatap mereka dengan tajam, lalu menunjuk salah satu dari mereka dan berkata datar, hei, kau juga. Maju sini. Gangster itu, gemetaran sambil mengangkat tongkatnya, mengumpat, bajingan ini. Namun adegan pun berpindah. Di malam harinya, Kangmu sudah berada di depan rumahnya. Ia berdiri diam, menatap ke dalam rumah di mana ayah dan ibunya sedang sibuk bekerja, penuh kasih dan lelah. Kangmu hanya bersandar di kusen pintu, tak berani masuk. Dengan suara berat dan lelah, ia bergumam lirih, sial. Pada malam berikutnya, di tempat yang sama, dua anak buah Jinwan tampak babak belur. Wajah mereka penuh memar, dan baju mereka kusut tak beraturan. Jinwan menatap mereka tajam dan bertanya, ada apa dengan muka kalian? Tapi mereka tak menjawab, hanya menunduk diam. Tiba-tiba, Kangmu muncul dari kegelapan dan berjalan mendekat. Jinwan menoleh ke arahnya, lalu berkata dengan nada datar, kamu sudah datang. Baguslah. Namun Kangmu hanya menjawab singkat, diam. Apa yang harus kulakukan? Jinwan tersenyum kecil, agak licik. Kau nggak perlu lakukan banyak hal. Pastikan saja mereka, katanya sambil melirik ke arah beberapa anak buahnya yang sedang mengancam penduduk sekitar, tidak melewati batas. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Jinwan pun berkata lagi, kalau semua kelihatannya sudah siap, pergilah ke arah selanjutnya. Ulangi sampai semua orang keluar dari sini. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, dalam kontrak 6 bulan. Bertahanlah di sana, untuk 6 bulan. Dalam periode 6 bulan itu, Kangmu terus melakukan pekerjaannya, mengancam para orang tua dan penduduk agar segera pindah. Setiap hari ia menunjukkan wajah keras dan dinginnya di depan orang-orang yang tak berdaya. Tapi saat malam tiba, ia pulang ke rumah, berpura-pura semuanya baik-baik saja, menyenangkan hati keluarganya seolah tak ada yang salah. Siklus itu terus berulang, hari demi hari, tanpa henti. Sampai akhirnya, suatu pagi yang tenang, Kangmu dan Jinwan mendatangi Pak Dewan yang sedang bermain golf di lapangan pribadi. Dentingan tongkat golf yang mengenai bola terdengar bersih, dan bola itu meluncur jauh ke depan. Jinwan yang berdiri di sampingnya langsung memuji, tembakan yang bagus. Wanita muda yang bertugas menyiapkan bola pun menimpali dengan senyum, tembakan yang bagus, Pak. Pak Dewan hanya mengangguk ringan, lalu berkata sambil menatap ke arah lapangan, bagus-bagus. Pembangunan ulang itu kelihatannya berjalan dengan baik. Bahkan rakyat yang lain senang karena lingkungan kotor itu sudah menghilang. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, pada pemilu yang akan datang, pasti tidak akan ada masalah. Kemudian dia menoleh ke arah Kangmu yang berdiri di belakang, dan berkata, membawa Kangmu, seperti yang dikatakan Kapten Kim, dia kompeten dalam pekerjaannya. Jinwan pun langsung merespons sambil membungkuk hormat, terima kasih. Lalu Pak Dewan itu pun berkata lagi, akhirnya sudah mendekat aku mengandalkan kalian agar reporter tidak menangkas ekor kita sampai akhir, karena akan mereportkan jika mereka sampai terlibat. Lalu Jinwan pun berkata, baik Pak Dewan. Malam itu, Kangmu kembali menjalankan tugas kotornya, mengancam warga, mendesak mereka untuk pergi dari rumah-rumah yang akan digusur, bahkan sampai menyaksikan penyiksaan. Dengan suara datar, ia bertanya pada bawahannya, kau bilang, berapa rumah lagi?
Anak buahnya menjawab, sekitar 10 rumah tangga. Namun tiba-tiba, dari kerumunan warga yang murka, seorang pria tua berteriak. Woi, gangster biadab. Ia nekat menerobos penjagaan dan langsung menarik kerakangmu, suaranya bergetar karena amarah. Kau yang bertanggung jawab atas semua ini, kan? Dasar bajingan, bagaimana kami bisa hidup kalau semua yang kami punya kalian hancurkan? Kangmu menjawab tanpa emosi, aku dengar kalian sudah mendapat imbalan uang. Pria itu membalas dengan emosi yang meledak. Dengan uang itu, kemana aku harus pergi? Bahkan satu kamar pun aku tak bisa bayar. Kalian ini sama saja menyuruhku mati. Ia pun diseret oleh para gangster yang langsung menghajarnya. Berani sekali bajingan ini, teriak salah satu dari mereka. Teriakan penuh duka terdengar saat istri dan anak si pria datang. Sayang, ayah, jerit anak kecil itu. Kangmu pun akhirnya berkata, berhenti. Salah satu gangster menjawab cepat. Baik, Pak. Istri pria itu menatap Kangmu penuh kebencian. Terkutuk kau, bajingan. Apa kau masih pantas disebut manusia? Sementara anak kecil itu menangis memanggil ayahnya. Kangmu hanya berdiri, diam, matanya kosong, namun dalam pikirannya, wajah adiknya yang dulu sering merengek tiba-tiba muncul, menghantui benaknya. Dia pun melanjutkan pekerjaannya lagi. Seorang gangster bertanya, mulai kerja lagi, Pak? Kangmu menjawab datar, nggak usah banyak bicara. Baik, Pak. Namun saat itu juga, Kangmu mengepalkan tinjunya. Suara tangisan anak kecil itu terus terngiang-ngiang di kepalanya, menusuk jiwanya. Di akhir bulan, ia pulang ke rumah. Diam-diam, ia menyerahkan sebuah amplop pada keluarganya. Silakan diterima, ini bonusku. Adiknya menyambut amplop itu dengan ceria. Wah, benarkah? Berapa ini? Ibunya memarahi. Anak bodoh, apa kau nggak bisa melepaskan tanganmu? Adiknya mengeluh. Kenapa ibu seperti ini padaku? Aku kan cuma mau lihat isinya. Ayahnya berkata pelan. Kamu sudah bekerja keras, Kangmu. Tapi Kangmu menjawab, tidak, ini bukan apa-apa. Ibunya menahan Kangmu. Kau nggak makan dulu. Namun ia berjalan menuju kamarnya dan menjawab pelan. Enggak, Bu, aku sedikit capek. Aku mau tidur duluan. Adiknya berbisik. Apa dia sedang sakit? Begitu rebah di atas kasur, Kangmu memejamkan mata. Tapi pikirannya tidak tenang. Sebuah suara terdengar samar di dalam kepalanya. Choi Kangmu, kudengar beberapa hari kemudian, pasangan itu meninggal. Keesokan harinya, saat Kangmu sedang merokok dengan tatapan kosong, tiba-tiba Jinwan muncul dari belakang dan bertanya santai. Kau merokok? Kangmu menjawab pelan tanpa menoleh. Jangan hiraukan aku. Jinwan tertawa kecil dan berkata, jangan begitu dong, brengsek. Dokter bilang, mereka akan menutupi beberapa artikel yang keluar. Kangmu menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menjawab dingin. Hei, apa kau pikir aku melakukan ini karena takut sama pecundang itu? Namun tiba-tiba, terdengar suara tangis seorang gadis kecil dari arah belakang. Ia berjalan pelan sambil menangis dan memanggil, Ayah, Ibu. Jinwan melirik sebentar lalu berkata kepada Kangmu, oh iya, kerja bagus untuk hari ini. Kau boleh pulang. Tapi Kangmu tidak langsung pergi. Tatapannya tak lepas dari gadis kecil itu yang terus menangis sambil berkata lirih. Kalian di mana, Ayah, Ibu? Seorang gangster yang berdiri tak jauh dari sana menatap gadis itu dengan jijik dan berkata, menjijikkan sekali. Apa itu karena dia nggak keluar dalam beberapa hari ini? Temannya menjawab datar, biarin aja, dia lagi kehilangan. Sesampainya di rumah, Kangmu pun menatap ibunya dengan serius dan berkata pelan, Bu, minggu depan aku mau mengundurkan diri dari pekerjaanku. Ibunya langsung menoleh dengan kaget. Kau mau berhenti minggu depan? Kenapa? Kangmu menjawab dengan tenang. Aku berhenti karena kerjanya nggak cocok denganku. Aku bakal cari pekerjaan lain. Lagi pula, aku juga bisa bantu di restoran. Mendengar itu, adiknya yang sedang sibuk di dapur langsung berseru. Berhenti, apa kau mau kerja sama kami? Syukurlah, kami kira bakal mati karena kelelahan. Tapi ibunya hanya menghela napas panjang, lalu menatap adik Kangmu. Hei, kau terus saja lihat ke HP-mu. Apa yang akan kau lakukan? Hah? Pada malam harinya, Kangmu duduk diam di depan restoran, menatap jalanan yang sepi. Tiba-tiba, ayahnya datang menghampiri, dengan suara tenang, ayahnya bertanya, apa yang akan kau lakukan? Kangmu menatap ke depan, lalu menjawab lirih, apa aku akan melanjutkannya? Ayahnya menarik napas pelan dan berkata, itulah pekerjaan yang kau lakukan. Dia terdiam sejenak, lalu menatap Kangmu dengan lembut. Bagiku, orang tuamulah yang harus disalahkan atas keadaan itu. Karena kau nggak punya pilihan, sampai harus melakukan hal itu. Kau nggak salah, Kangmu. Itu semua karena aku nggak bisa jadi orang tua yang baik. Kangmu langsung menunduk dan menggeleng. Jangan katakan begitu. Ayahnya menepuk pundaknya perlahan dan berkata lagi, aku akan melupakannya. Lagi pula, aku juga akan keluar. Mulai sekarang, fokuslah di restoran bersamaku. Saat itu, dari kejauhan, seorang gadis kecil terlihat mengintip dari arah samping bangunan, diam-diam memperhatikan. Lalu Kangmu pun menatap ayahnya dan menjawab dengan suara mantap. Baik, ayah. Keesokan harinya, di tempat yang sama, Jinwan mendekati Kangmu yang sedang berdiri sambil menatap ke depan.
Dengan senyum tipis, Jinwan berkata, "Hei, Choi, kerja bagus untuk hari ini. Kau mau minum kopi?" Kang Mu hanya meliriknya sebentar sebelum menjawab dengan nada datar, "Minum saja sendiri." Jinwan tertawa kecil, lalu berkata sambil menggoyang-goyangkan kepala, "Dasar brengsek, kalau dipikir-pikir, dia nggak kelihatan hari ini." Kang Mu mengerutkan alis dan bertanya, "Apa?" Jinwan menatapnya dengan santai, "Gadis itu, yang kehilangan orang tuanya." Ia melanjutkan berkata, "Malang sekali hidupnya hancur karena orang tuanya. Apakah kau berpikir begitu?" Kang Mu yang berdiri di dekatnya menoleh pelan, menatapnya dengan ekspresi dingin. "Apa maksudmu?" Jinwon tertawa kecil, menatap langit sejenak, lalu menghembuskan napas. "Maksudku, coba pikirkan, seberapa egoisnya mereka. Kalau mereka tahu nggak bisa bertanggung jawab setelah mati, mereka harusnya nggak melahirkan dia. Bahkan lebih baik kalau mereka membawa anak itu mati bersama mereka, ketimbang meninggalkannya sendirian seperti ini." Ia mencoba lagi menyalakan koreknya, menggerutu. "Ah, sial, kenapa koreknya nggak nyala? Pinjam korek." Kang Mu diam sejenak, lalu berkata datar, "Korek." Dalam satu gerakan cepat, Kang Mu mengeluarkan korek dari sakunya. Namun bukan untuk diberikan. Ia langsung mengayunkan tinjunya ke arah Jinwon. Tinju itu menghantam wajah Jinwon dengan keras, membuat tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh menghantam tanah. Tanpa ragu, Kang Mu maju dan mencengkram leher Jinwon dengan satu tangan. Ditekan kuat ke tanah, matanya menatap penuh kemarahan. Tangan lainnya pun menghantam kembali dengan keras. Di sisi lain, kepala dewan mengayunkan stiknya dengan frustrasi. Bola golf meluncur pelan, tak searah harapannya. Dengan nada jengkel, dia berkata, "Sepertinya ini nggak akan berakhir dengan mudah." Asistennya, seorang wanita berpakaian rapi yang berdiri di sampingnya, menanggapi dengan anggukan. "Benar, semakin banyak artikel yang bermunculan." Dewan itu mendesak keras, menatap ke arah bola golf yang meleset. "Aku akan diganggu oleh ini sampai mati." Lalu dia berhenti sejenak, menatap jauh ke depan dengan pandangan penuh perhitungan. "Satu peristiwa, aku butuh satu peristiwa besar. Sesuatu yang cukup heboh untuk mengubur semuanya." Pada malam itu, Kang Mu berdiri membeku melihat asap dan api melahap restoran keluarganya. Wajahnya panik, napasnya memburu. "Minggir, ku bilang, minggir!" teriaknya sambil berusaha menerobos kerumunan. Namun seorang petugas menghadangnya, "Ini berbahaya, jangan mendekat." Kang Mu menahan emosi, tapi suaranya pecah, "Itu toko kami." Lalu pandangannya tertumbuk pada tubuh yang terbujur kaku di depan bangunan. "Minggir!" serunya lagi, menerobos petugas dan menarik terpal penutup. Seketika dia berdiri terpaku ketika melihat wajah adiknya yang sudah terbaring lemah, belum sadarkan diri. "Apa-apaan ini?" bisiknya lirih, sebelum akhirnya dia tersungkur di tanah, menggenggam tanah dan air mata yang bercampur debu. Sementara itu, petugas berteriak kepada orang-orang, "Jangan ambil foto. Jangan bergerak." Tiba-tiba, seorang gadis yang sudah diborgol ditahan oleh petugas. Dia adalah tersangka utamanya. Itu adalah gadis yang selama ini mencari ibunya. Dia pun tersenyum sinis, bahagia melihat Kang Mu. Keesokan harinya, setelah pemakaman selesai dan semua orang mulai bubar, Kang Mu bersandar di dinding, wajahnya kosong, tubuhnya lunglai. Lalu sebuah mobil mewah berhenti, dan kepala dewan turun bersama Jinwan serta beberapa orang lainnya. Dengan wajah berpura-pura prihatin, kepala dewan berkata, "Astaga, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Kami datang untuk memberi penghormatan terakhir. Kapten Choi." Kang Mu yang masih diliputi duka langsung menatap tajam ke arah dewan dan bertanya, "Kenapa kau di sini?" Dewan itu hanya tersenyum santai dan menjawab, "Baiklah, aku langsung ke intinya saja." Sambil menyodorkan tangan dan tersenyum, ia berkata, "Pak Choi, bagaimana menurutmu kalau kau lanjut bekerja untukku?" Kang Mu menatapnya heran, "Apa yang kau katakan?" Dewan itu melirik Jinwan lalu lanjut, "Meskipun hal yang disayangkan terjadi, itu tidak mengubah fakta kalau kau punya skill yang mumpuni." Tapi sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Kang Mu langsung menyela, "Enggak mau." Dewan mengerutkan kening dan bertanya, "Enggak mau?" Ia pun berjongkok di depannya dan berkata pelan, "Pak Choi, ku dengar adikmu sedang koma, bagaimana dengan biaya perawatannya?" "Aku akan membantumu." Kang Mu langsung berdiri dan berteriak marah, "Ah, sial, hei, ku bilang aku enggak mau." Jinwan di belakang ikut naik darah. "Dasar bajingan." Namun Dewan menahannya dan berkata dengan nada menenangkan, "Baiklah, kau sedang dalam kondisi berkabung, jadi kau tidak bisa membuat keputusan yang benar sekarang. Sungguh disayangkan, padahal kau punya masa depan menjanjikan di depanmu." Ia berdiri dan melanjutkan, "Tapi ya sudah, aku akan memberimu uang pesangon, sebagai ganti kasus Pak Kim." Lalu, Jinwon pun memanggil, "Pak Dewan." Dewan itu menoleh santai dan berkata, "Kenapa, Pak Kim tidak puas?" "Berkat Pak Choi, kita bisa membereskan masalah itu. Setidaknya, hanya ini yang bisa kulakukan." Kang Mu pun menatapnya tajam dan berkata, "Apa?" Dewan tertawa pelan, lalu melanjutkan, "Oh, kau tidak tahu ya? Karena kejadian itu, citra burukku di depan publik langsung hilang." Ia berjalan pelan mendekat sambil menambahkan, "Peristiwa kecil akan selalu tertutup oleh peristiwa yang lebih besar.
Opini publik, mereka semua menginginkan pembangunan ulang. Terdengar menyenangkan, kan? Kemudian ia menepuk pelan bahu Kang Mu dan berkata dengan nada seolah bangga. Bukankah semua ini karena kerja keras Pak Choi? Orang tuamu telah membesarkan anak yang hebat. Sambil tertawa kecil dan menyentuh bahunya lebih dalam, dia berbisik. Tapi mengecewakan sekali, apa kau mau memperbesar ini hanya dengan keberanianmu? Suasana pun langsung terasa makin menegangkan. Lalu, Kang Mu langsung berkata, "Ah." Dewan itu menoleh sambil berkata, "Ah." Kemudian Kang Mu menatapnya tajam dan bertanya, "Apakah kau memukulku?" Dewan itu terlihat bingung. Apa maksudmu?" Tanpa peringatan, Kang Mu langsung meninju perutnya keras-keras. Dewan itu pun terhuyung kesakitan. Kang Mu berkata, "Ini namanya timbal balik." Jinwan langsung berteriak, "Hei, bajingan!" Tapi Kang Mu sudah melayangkan tinju berkali-kali ke wajah Dewan itu, membuatnya babak belur. Dewan pun mengumpat, "Dasar sinting." Kang Mu bergumam dalam hati, "Setelah itu, aku dipenjara dan dibebaskan setahun kemudian." Jung Yong Ho, anggota Dewan Nasional, masih sama seperti sebelumnya. "Aku tidak sabar untuk balas dendam." Kemudian Kang Mu menjenguk adiknya yang masih terbaring koma di rumah sakit. Sambil menatapnya, ia bergumam, "Uang, aku butuh uang." Demi membayar biaya perawatan adiknya, Kang Mu bekerja sebagai penjaga dan buruh kasar. Lalu, dari para orang-orang di tempat konstruksi, Kang Mu mendengar sesuatu tentang koin. Pada malam harinya, Kang Mu memeriksa ponselnya sambil mengerutkan dahi, lalu bergumam, "Hah, apa yang dibicarakan para semut itu?" Kekuatan, matanya menatap layar sambil bergumam pelan. Koin serupa dengan kenyataan, mereka yang memilikinya akan mendapat keuntungan darinya. Lalu dia berhenti sejenak dan berkata dengan nada curiga, "Hah, ada apa ini?" Di layar, terlihat sebuah postingan dan melihat Yo Jin yang ingin membagikan koin. Kang Mu menatap postingan itu tajam, lalu bertanya pelan, "Bagaimana bajingan ini melakukannya?" Dengan nafas berat dan nada kesal, dia akhirnya bergumam, "Seperti itulah, aku mendekati dia untuk mendapat sesuatu. Tapi, pada akhirnya dia cuma seekor semut. Brengsek." Saat itu, Kang Mu menatap Yo Jin tajam dan bertanya, "Hei, kau sudah memikirkannya?" Yo Jin mengangguk dan menjawab, "Ya, seberapa banyak?" Kang Mu langsung kesal, nadanya meninggi. "Kau bercanda denganku, sialan." Tapi Yo Jin tetap tenang dan berkata, "Maksudku, kaulah yang memikirkannya sendiri. Siapa aku sampai bisa menentukan harga hidupmu?" Kang Mu menarik napas dalam dan berkata dingin, "Ah, baiklah, syarat dan ketentuan kontrak akan dilipat gandakan dari nilai aslinya." Yo Jin hendak bicara, "Kemudian aku akan," tapi Kang Mu langsung memotong, "Dan kau akan membayar seumur hidupmu, saat semua ini selesai. Akulah yang akan memutuskan dan menilainya. Kau paham?" Yo Jin menunduk pelan, "Baiklah." Kang Mu mengerutkan dahinya dan bergumam kesal, "Ah, sial, kenapa aku harus digigit oleh kedua pecundang ini?" Yo Jin menoleh, "Pecundang?" Kang Mu menatapnya cepat, "Benar, kalau begitu, aku perlu menangkap si babi sialan itu dulu. Apa kau punya ide?" Lalu Yo Jin tersenyum kecil dengan nada sinis. "Tentu saja, aku punya rencana menangkap si babi itu." Beberapa saat kemudian, Kang Mu mengunci leher Yo Jin dari belakang dan sambil berkata, "Hei, Yo Jin, kau beneran punya ide enggak tentang si babi itu? Bukankah dia cuma pecundang? Kau punya banyak uang, tapi malah biarin ibumu tinggal di tempat kayak gini." Yo Jin langsung menoleh tajam dan menjawab, "Kau nggak tahu apa-apa." Kang Mu melepaskan sentuhannya dan mundur sedikit. "Hei, aku cuma mengikuti apa yang kau katakan." Tiba-tiba, dari rumah kecil yang tampak kumuh, dengan pintu kacanya yang bolong, seorang wanita tua melangkah keluar. Suaranya serak dan lemah. "Kalian siapa?" Mereka berdua terdiam sejenak, terkejut. Wanita itu mendekat sedikit, menatap Yo Jin lekat-lekat. "Apa, kau Yo Jin?" Yo Jin pun berkata pelan, "Ah, lama nggak jumpa." Ibu Junyong menatapnya dengan mata yang mulai berair. "Iya, kenapa kau ke sini?" Yo Jin ragu sejenak, lalu menjawab, Junyong." Wanita tua itu langsung memotong. "Apa kau bisa menghubungi Junyong?" katanya sambil menggoyangkan lengan Yo Jin penuh harap. "Yo Jin, di mana sebenarnya Junyong berada?" Yo Jin terdiam. "Hah?" Beberapa saat kemudian, setelah mereka duduk, sebuah piring besar berisi makanan disajikan di depan mereka. Ibu Junyong tersenyum tipis dan berkata, "Biarpun cuma begini, makanlah yang banyak. Aku akan mengambil kimchi juga." Yo Jin mengangguk. "Iya." Kemudian, Kang Mu yang merasa canggung di tengah suasana itu, berbisik kepada Yo Jin, "Hei, apa yang terjadi? Kenapa malah tiba-tiba makan di sini?" Yo Jin menjawab sambil menatap makanan di depannya, "Aku tidak tahu juga." Setelah beberapa saat, Ibu Junyong datang menghampiri mereka dan tersenyum. "Apa si ganteng ini temannya?" Junyong juga. Kang Mu pun mengangguk dan menjawab, "Ah iya." Ibu Junyong kemudian melanjutkan, "Aku tidak tahu apa ini cukup. Kalau saja aku tahu akan ada tamu, aku pasti beli daging hari ini. Biarkan ku buatkan telur goreng." Setelah mereka selesai makan, Yo Jin mengucapkan terima kasih. "Terima kasih atas makanannya." Ibu Junyong yang mulai terbatuk menjawab,
Sama. Kemudian, Yojin yang merasa khawatir bertanya, apa Anda sakit? Ibu Junyong mengangguk lemah. Aku sudah memeriksa di rumah sakit terdekat, tapi mereka menyuruhku ke rumah sakit yang lebih besar. Dalam kasus apapun, kenapa biaya periksa sangat mahal? Aku hanya beristirahat di rumah karena itu. Yojin mendengus dan dengan kesal berkata, babi itu. Ibu Junyong tampak bingung dan bertanya, babi? Yojin menatapnya dan bertanya, apa Junyong tidak memberi uang? Ibu Junyong pun menjawab dengan nada datar, uang? Memangnya dia punya uang? Yojin langsung melanjutkan, dia tidak memberi tahu Anda. Ibu Junyong tampak semakin bingung. Tentang apa? Mendengar cerita itu, Kang Mu pun mengepalkan tinjunya dan mengumpat. Dasar bajingan. Yojin yang duduk di sampingnya segera menutup mulut Kang Mu dengan panik. Lalu dia bertanya pelan, apa ibu pernah mendengar sesuatu tentang Junyong? Ibu Junyong mengangguk perlahan dan mulai bercerita. Lebih tepatnya, aku sempat datang ke rumahnya yang dulu. Tapi saat itu dia bilang padaku, apa kau nggak bisa dengar? Udah ku bilang, jangan hubungi aku lagi. Dengan suara makin lirih, dia melanjutkan. Aku bilang, apa maksudmu? Tapi dia membentak, ah, sial. Harus berapa kali ku katakan, aku nggak butuh ibu bodoh. Karena kau, hidupku jadi hancur. Yojin dan Kang Mu hanya bisa diam mendengarkan. Lalu sang ibu menarik napas berat dan berkata, aku bilang padanya, mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik sebagai ibumu. Tapi dia malah mendorong tanganku dan bilang, pergi. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Aku terus memanggil namanya, tapi dia tidak menoleh. Aku ini cuma orang tua yang gagal. Anak sendiri pun menolakku. Sambil terbatuk pelan, Ibu Junyong berdiri dan berkata dengan suara lelah. Aku ke kamar dulu, mau beristirahat sebentar. Begitu ibu itu masuk ke dalam, Kang Mu langsung menghela napas panjang dan bergumam. Hei, Yojin, ayo pergi. Aku cuma makin marah kalau terus di sini. Yojin menatap pintu kamar sebentar, lalu berkata, tunggu sebentar, sebelum kita pergi. Dia pun memanggil pelan, Bu. Dari dalam, terdengar suara Ibu Junyong. Ah, ada apa lagi? Yojin melangkah mendekat, sambil menyodorkan sebuah kantong dan berkata, kami mau pamit, dan tolong terima ini. Ibu Junyong menatap kantong itu heran, lalu perlahan membukanya. Saat melihat isinya uang, dia terkejut. Hah, dari mana uang sebanyak ini? Yojin menggaruk kepalanya pelan, tampak canggung. Aku nggak bisa bilang yang sebenarnya. Tapi aku menghasilkan uang ini bareng Junyong. Kami kesini buat menyerahkan uang dari dia. Ibu Junyong menatapnya dalam diam, lalu bertanya lirih. Kenapa bukan dia sendiri yang datang? Yojin menjawab pelan. Dia bilang, dia takut ibu nggak suka ketemu dia. Sekarang, dia kesulitan untuk menemuin ibu. Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Junyong berkata, apa maksudnya? Harusnya dia sendiri yang datang. Bisakah kau hubungi dia? Yojin menunduk sedikit dan berkata, dia punya janji yang harus dia hadiri. Setelah mereka hendak pergi, Yojin pun menatap Ibu Junyong dengan lembut dan berkata, Junyong akan datang sesegera mungkin, jadi tolong berobat ke rumah sakit ya, Bu. Kami pulang dulu. Ibu Junyong menahan mereka sejenak, lalu meraih kantong plastik dari dapur dan menyerahkannya kepada Yojin sambil tersenyum tipis. Yojin, makanlah ini bersama Junyong. Ia menatap kantong itu sejenak dan melanjutkan. Kau suka memakan ini waktu masih kecil, kan? Apa kau ingat? Makanlah juga bersama temanmu. Nurung jiku enak, loh. Kang Mu yang berdiri di samping Yojin pun hanya mengangguk singkat dan menjawab. Iya, suaranya pelan, nyaris berbisik. Kemudian, Ibu Junyong kembali menatap Yojin dan berkata dengan suara bergetar. Yojin, katakan pada Junyong, kalau ibu, minta maaf. Yojin menatap wajah wanita itu dengan sorot mata yang dalam, lalu mengangguk pelan dan menjawab dengan lembut. Pasti, Bu. Saat mobil melaju tenang, suasana di dalam mobil terasa berat namun hangat. Kang Mu menatap ke depan dan bertanya dengan nada datar. Kenapa kamu melakukan itu? Yojin menarik napas sebentar sebelum menjawab. Karena waktu kami masih belajar. Junyong yang selalu mengurusku. Ia menoleh ke arah jendela, mengingat kembali masa lalu. Ayahnya punya utang karena judi, ibunya banting tulang sendirian. Tapi, orang tua tetaplah orang tua. Mereka nggak akan ninggalin anaknya. Mereka harus tanggung jawab sampai akhir hayatnya. Kang Mu menatap Yojin sejenak, kemudian bertanya. Jadi kenapa kau masih berteman sama dia? Yojin mengangkat bahu dan tersenyum kecil. Dulu kita cuma sering nongkrong bareng, sih. Tapi, tiba-tiba, Kang Mu menatapnya tajam dan memotong. Apa maksudmu? Sialan, aku bukan pecundang sepertimu. Yojin membalas cepat. Ya, tentu saja. Kang Mu lalu mengambil bungkusan plastik dari belakang dan membuka makanannya. Ia mencicipinya sedikit dan langsung berkata, ini enak, Yojin. Yojin menatapnya heran. Apa? Kang Mu lalu menatap Yojin dengan serius. Kau ingat alamat gangster itu? Yojin terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. Ya, Kang Mu langsung berkata, ayo pergi ke sana. Yojin pun panik dan hampir membentaknya. Kau sudah gila, itu sangat berbahaya. Kang Mu tak bergeming. Dia hanya memakan lagi satu suapan dan berkata, apa kau nggak dengar tadi? Ibunya bilang, kita harus makan bersama si babi itu.
Yojin mengerutkan kening. Apa? Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah bangunan tua dan suram. Kang Mu melangkah masuk dengan tatapan dingin, lalu melihat seorang gangster yang tangannya masih diperban. "Hei," kata Kang Mu datar, "apa tanganmu sudah baik kan?" Gangster itu menoleh dengan bingung. "Apa, pan ini?" Tiba-tiba, tanpa peringatan, Kang Mu menginjaknya hingga terjatuh. Suara tumbukan keras terdengar, membuat beberapa preman di atas mendongak. "Suara apa itu?" tanya salah satu dari mereka curiga. Begitu mereka menengok ke bawah tangga, terlihat jelas salah satu teman mereka sudah tergeletak di bawah, dengan wajah babak belur. "Apa? Siapa para bajingan ini?" teriaknya. Kang Mu menatap tajam ke arah atas dan berkata lantang, "Kau boleh saja dengerin cewek, tapi kau wajib dengerin ibumu." Yojin berdiri di belakang sambil bergumam, "Lupakan aja, sial." Namun Kang Mu sudah menaiki tangga dengan langkah berat, lalu teriak, "Kau paham maksudku, Junyong? Ayo makan nurungji bareng-bareng." Beberapa saat sebelum kejadian, Yojin menatap Kang Mu dan bertanya ragu, "Kita beneran pergi?" Kang Mu hanya melirik sekilas dan menjawab dengan datar, "Kau kira aku bercanda?" Yojin mengerutkan alis, "Tapi kau bilang mereka terlalu berbahaya." Kang Mu menarik napas panjang lalu menjawab, "Aku cuma melebih-lebihkan, bodoh. Lagi pula, aku nggak bisa nahan emosi lagi. Si brengsek itu harus dibangunkan." Yojin mulai cemas dan berkata, "Kak sadarlah." Kang Mu menimpali, "Aku harus pergi menghajar mereka. Kau nggak usah khawatir, bodoh. Aku pasti menang." Yojin menggeleng, "Bukan itu masalahnya." "Ah, sial." Kang Mu menatapnya bingung. "Hah?" Yojin menatap lurus dan berkata, "Bagaimana denganku?" Kang Mu menjawab, "Kau ikut denganku, kalau kita ambil koin milik Junyong." Yojin terkejut. "Apa?" Kang Mu langsung bertanya lagi, "Berapa banyak nilainya sekarang?" Yojin menjawab pelan, "Sekitar 2 miliar. Kang Mu mengangguk, "Itu cukup, kita harus hitung ulang uangnya." Dalam hati, Yojin bergumam sambil menatap Kang Mu. Wah, dia benar-benar seorang bajingan. Saat Kang Mu menaiki tangga, seorang gangster menyergapnya dan menendang perutnya keras sambil berteriak, "Woi, brengsek." Namun tak lama kemudian, suasana pun berubah. "Hei, kemana perginya si babi itu?" tanyanya tajam. Salah satu dari mereka menjawab gugup, Bos sedang pergi menangkap dia." "Menangkap dia?" tanya Kang Mu, alisnya terangkat curiga. "Iya, dia nggak bisa dihubungi sejak kemarin," jawab gangster itu cepat. Tiba-tiba, suara langkah terdengar. Seseorang masuk ke ruangan dan menatap mereka bertiga dengan tatapan tajam. "Yang benar saja, apa yang kalian lakukan di sini?" Yojin pun langsung menunjuk orang itu dan berseru, "Kak." Kang Mu menatap tajam, "Jadi dia bosnya ya?" Tiba-tiba, dari belakang pria itu, muncullah Junyong, ditahan oleh 2 orang preman. Wajahnya kacau, panik. "Tolong, aku nggak akan pergi kemana-mana mulai sekarang," teriaknya memohon. "Junyong," seru Yojin kaget. Yojin, tolong aku," balas Junyong ketakutan. Yojin memandangnya penuh amarah dan bergumam pelan, "Si brengsek ini." Bos gangster itu pun maju beberapa langkah dan menatap Kang Mu. Nama, Choi Kang Mu, umur, 25. Mulai bekerja di Fuyungho Industri sejak umur 20. Ditangkap karena menyerang anggota dewan saat umur 23. "Kelihatannya kau punya banyak pengalaman." Kang Mu hanya menyeringai tipis dan menjawab santai, "Kau memeriksa itu semua, kurang kerjaan ya." Dalam hati, Yojin bergumam, dia menghajar anggota dewan, pantas saja dia bertindak seolah nggak melihat apapun. "Tunggu." Tiba-tiba, Yojin berteriak, "Dasar brengsek." Kang Mu menoleh dan berkata, "Apa?" Yojin berseru lagi, "Kau itu 25 tahun. Kita ini seumuran." Kang Mu menjawab santai, "Aku lahir duluan, bodoh." Lalu dengan nada bercanda tapi tajam, ia menambahkan, "Kau bicara tidak formal lagi, kubunuh kau." Yojin pun membalas, "Maksudku." Tapi tiba-tiba, bos gangster mendekat sambil berkata, "Orang-orang brengsek ini, sudah selesai ngobrolnya." Dia mengeluarkan pisau dari jasnya dan berkata tajam, "Kami tidak akan membiarkan kalian meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Kang Mu pun menoleh ke arah Yojin dan berkata, Yojin, yang masih dalam kondisi tegang, menjawab cepat, "Apa, maksudku?" "Ya." Lalu Kang Mu menunjuk ke arah bos gangster dan bertanya, "Berapa harga orang itu?" Bos gangster menanggapi dengan santai, "Seharga biaya pemakamanmu." Kang Mu pun menyeringai sinis, lalu menjawab dengan nada dingin, "Kita akan mengetahuinya setelah aku menghajarmu." Ia lalu melangkah pelan, mengencangkan kepalan tangannya. "Untuk sekarang, bisakah kita mencobanya dulu?"